Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus pada hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 2, Kita Masuk Rumahnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam hati kita mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah persoalan bangsa kita, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19, kita bersama-sama akan diarahkan oleh firman Tuhan masuk dalam ibadah Jumat pada pagi hari ini, malam hari ini, dengan bersama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, bait 1 dan 2, Karena Kasih-Nya Padaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau mengumpulkan jemaat-Mu di rumah masing-masing
untuk datang kepadamu dalam ibadah Jumat Agung sekaligus perjamuan kudus. Dan sebelum kami melakukan dan meneruskan ibadah kami mau mendasari semua itu dengan firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi setiap pribadi kami, supaya kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Bahkan kami siap juga untuk mewujudkan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah ini, yang penuh dengan dosa ini, kiranya Tuhan juga urapi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini, banyak ayatnya. Dari Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 30. Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 30. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dihukum mati. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan padamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Sebab orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus ada di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi."
Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakannya, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya yang juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ya. Di teks yang panjang ini, 30 ayat ini, kita saat ini diperhadapkan kepada salib kematian Yesus Kristus. Dan dari bacaan banyak itu tadi ada 3 hal yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama adalah mengapa Yesus disalib? Mengapa Yesus dihukum mati? Ya karena Yesus dinyatakan bersalah. Oleh siapa? Yaitu oleh orang-orang Yahudi dan para imam yang mengklaim Yesus dia sebagai penista agama karena gelarnya sebagai anak Allah itu. Dan sebenarnya Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan Yesus. Bahkan Pilatus mengatakan bahwa Yesus itu tidak melanggar hukum yang berlaku pada saat itu. Itu artinya sebenarnya Yesus bisa bebas menurut hukum negara. Tetapi kenapa Yesus tidak memilih pilihan itu? Dia memilih kepada pilihan dia dihukum di kayu salib. Dia memilih tersalib. Dia memilih jalan salib atau jalan kematian itu sendiri. Tapi apakah dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, berarti Yesus itu kalah, menyerah? Tidak. Justru dengan berani dia mati di kayu salib, berarti Yesus itu menyatakan diri sebagai anak Allah. Jadi anak Allah di sini dalam konteksnya bukan hubungan bapak dan anak, tetapi di sini dalam konteks Allah itu menjadi manusia, dikandung oleh Roh Kudus melalui perawan Maria, dan sebagai anak Allah ia harus dikorbankan untuk menyelamatkan dosa manusia. Allah tidak bisa dikorbankan, hanya anak Allah yang bisa. Melalui Yesus Kristus itu sendiri yang bisa dikorbankan untuk dosa-dosa kita. Oleh karena itu korban yang sulung, yang sempurna, kita sebagai umat percaya pada saat ini kita tidak perlu lagi mengorbankan diri kita, mengorbankan binatang hewan kita. Seperti halnya Abraham mengorbankan anaknya, walaupun sebenarnya itu adalah ujian bagi dirinya, apakah Abraham taat, setia kepada Tuhan, kepada Allah atau tidak. Kalau Yesus tidak tersalib ya, di kayu salib, dia tidak mati ya, mungkin
kita akan mengorbankan diri kita atau mengorbankan hewan-hewan kita. Tetapi karena Yesus sudah menjadi korban yang sejati dan sempurna itu, maka kita tidak melakukan itu. Itulah anak Allah yang harus kita percayai betul bahwa dia anak Allah yang sudah berkorban untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu hal yang pertama yang kita bisa lihat. Kemudian yang kedua, jalan saliblah yang dipilih oleh Yesus. Jadi kalau jalan salib yang kita perhatikan dari 30 ayat tadi, mulai Yesus dihina, Yesus diteriaki, salibkan dia, salibkan Yesus. Ya, salibkan dia, salibkan dia. Yesus dikata-katai dengan kata-kata yang kasar yang mungkin ya bisa saja secara manusia orang bisa sakit hati. Yesus diludahi, diolok-olok, didorong, dicambui, kemudian dipakein mahkota duri dan jubah ungu, seakan-akan dia bagaikan raja. Tetapi sebenarnya itu sebuah penghinaan. Kalau begitu, jalan salib yang ditempuh, jalan salib yang dilalui oleh Yesus, itu sebenarnya jalan menuju kepada sebuah kematian, tapi bukan kematian kekal, karena kematian itu menuju sebuah kehidupan. Memang roti itu harus pecah, dan anggur itu mesti tertumpah. Kalau tidak pecah dan tidak tertumpah, maka keselamatan manusia itu tidak diperoleh oleh kita semua. Oleh karena itu saat ini kita bersama-sama menghayati, mengenang kembali akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu, yang saat ini kita akan lakukan bersama melalui perjamuan kudus. Jadi kalau salib, tanda salib kita perhatikan itu kan ada 2 palang ya. Palang ini, palangnya itu begini ya, kalau saya pakai jari gitu ya. Saya pakai tengah karena palang itu yang vertikal harus lebih tinggi daripada yang horizontal. Leres ya, betul ya? Ya. Jadi begini. Tapi kalau saya memakai 2 jari yang sama dan saya memakai begini, ini tanda dan simbol pengkhianatan. Itu kan lagu Anang Hermansyah ya yang karena terjadi pengkhianatan dalam pasangan, jadi ya, Anang Hermansyah menggunakan simbol ini, 2 palang ini sebagai sebuah pengkhianatan. Tapi kalau salib itu yang vertikal itu harus lebih panjang daripada yang horizontal. Vertikal itu menuju kepada Allah. Jadi kalau kasih kepada Allah hendaknya ya harus panjang, harus dalam gitu ya. Harus segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi. Dan bagian yang mendatar mengasihi sesama sendiri itu lebih pendek dari yang vertikal. Tetapi hendaknya lebih dulu mengasihi kepada Allah dan kemudian mengasihi kepada sesama. Justru salib itulah tanda bahwa kasih Allah itu sempurna melalui salib. Tidak akan sempurna jika tidak dilalui dengan jalan salib atau salib itu. Maka sebenarnya jalan salib walaupun itu adalah jalan kematian, tetapi kesempurnanya itu menjadi sempurna ketika ada kehidupan dan kemenangan lagi. Dan itulah kepercayaan dan iman Kristen itu tidak sampai kepada hanya kematian, tetapi kehidupan, kemenangan itu sendiri. Maka jalan salib itu adalah kasih yang sempurna, kasih kepada Allah dan sesama seperti diri sendiri. Jalan salib itu adalah jalan kematian, tapi adalah juga jalan kehidupan. Jalan salib itu adalah jalan penderitaan, tapi itu juga jalan kemenangan. Itu artinya bahwa ketika kita manusia yang hidup di dunia ini dan juga yang sudah mengaku percaya kepada Yesus, walaupun kita harus menerima salib gitu ya, menjalani penderitaan hidup kita, ya jangan pernah itu dihindari. Karena memang harus demikianlah kita. Harus ada salib dalam hidup kita. Kalau begitu, apa yang harus kita sikapi? Kalau kita bertemu atau menjalani penderitaan atau salib dalam hidup kita. Yang pertama, kita memang harusnya rela menerima, ikhlas menerima salib itu. Karena sebenarnya salib itu adalah perwujudan penyerahan diri. Untuk apa? Atau di dalam apa? Ya.
dalam kesabaran. Hanya dengan penderitaan, hanya dengan salib manusia itu bisa sabar. Coba kalau manusia itu isinya hanya senang saja, sukacita saja, tidak pernah ada penderitaan, bagaimana manusia itu akan belajar tentang kesabaran? Dan yang kedua, salib itu adalah perlawanan terhadap penderitaan. Hanya dengan salib orang itu bisa melawan penderitaan. Itu artinya bahwa harus berjuang keras supaya bisa melawan penderitaan. Penderitaan itu harus dikalahkan. Salib itu juga adalah kebebasan atau pembebasan, penyembuhan dan pembaharuan hidup. Itu hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari teks tadi. Yang ketiga, kita mengenal dua perkataan Yesus sebelum Yesus mati. Dia mengucapkan dua hal. Yang pertama itu adalah aku haus. Jadi perkataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa secara jasmani Yesus itu bisa saja mengalami dehidrasi. Karena apa? Bisa jadi kan karena dipukul, dicambukin, ya, disiksa, bisa jadi Yesus ini kehilangan banyak darah dan juga banyak kehilangan cairan tubuh. Tetapi bisa jadi ia juga belum makan dan minum sejak perjamuan malam terakhir bersama 12 muridnya. Maka secara manusiawi, secara jasmani dia bisa haus. Maka ia meminta air untuk minum karena lelah, karena haus. Dan bisa juga karena tenaganya habis harus memikul salib sepanjang perjalanan atau jalan salib itu sendiri. Tetapi bisa juga secara rohani kita memahami Yesus haus, berarti Yesus ingin melihat bangsa, ya, bangsa yang ada pada saat itu bisa terlepas dari perbudakan dosa. Dia haus, manusia itu bisa mengalami keselamatan, kemenangan karena dosa. Dan itu yang kita bisa lihat dari kata-kata haus yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa sebenarnya Yesus betul-betul menderita, tetapi penderitaan itu sebenarnya untuk memenangkan manusia. Dan yang ketiga adalah kata sudah selesai. Jadi perkataan ini menunjukkan penderitaan Yesus telah selesai. Pekerjaan dan pelayanan Yesus di dunia itu telah berakhir. Maka dalam Lukas 23 ayat 46 Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya pekerjaan Tuhan itu telah selesai di dunia. Dan ini adalah perkataan terakhir, sekaligus menjadi seruan kemenangan, bukan seruan keputusasaan. Yesus telah menyelesaikan tugas di dunia. Rencana Allah sudah digenapi, penyelamatan manusia itu sudah dilakukan. Kasih Allah itu telah dinyatakan dan ia telah menggantikan kita. Ia telah menyerahkan dirinya sebagai korban penebus umat manusia. Seandainya kita yang terpajang atau yang tersalib di kayu salib, bagaimana dengan kita? Tapi Yesus sudah gantikan kita. Sungguh itu menjadi sebuah keselamatan, sukacita bagi kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita menghayati penderitaan dan kematian itu dengan perjamuan kudus yang tidak seperti biasanya. Saat ini kita melakukannya di rumah kita melalui streaming. Kita minum anggur dan makan roti yang dibagi dari gereja itu juga mungkin tidak hal yang biasa. Tetapi mungkin hati dan pikiran kita kurang mantap, ya, kurang cocok. Tetapi hendaknya karena peristiwa ini ketika Yesus disalibkan, ya, itu adalah untuk kemenangan kita. Hendaknya kita juga bisa memenangkan hati kita, ketidakenakan kita, supaya melalui perjamuan kudus nanti itu bisa menjadi berkat bagi kita, menyembuhkan luka hati kita, menyembuhkan sakit jasmani kita, namun juga menyegarkan jiwa kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan ini, kita terus menjadi orang-orang percaya yang terus memandang kepada Yesus, yang bukan hanya menikmati penderitaan, tetapi mensukacitakan diri kita karena kemenangan yang sudah kita peroleh. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus, pelayanan perjamuan kudus.
Dan mari kita bersama-sama mendengarkan formulir perjamuan kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk mengingat akan kematiannya demi meneguhkan iman kita. Perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh karena itu siapapun yang merayakan perjamuan kudus harus orang yang dengan sungguh-sungguh berniat untuk melaksanakan kehendak Allah, mendengar akan firman Allah, dan berusaha untuk mewujudkan panggilan Allah seperti firman-Nya demikian. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Supaya di dalam makan dan minum perjamuan Tuhan itu mendatangkan berkat dan penghiburan, perlu kita menguji diri kita sendiri-sendiri terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita perlu merenungkan dosa kita sendiri-sendiri dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita perlu menguji hati kita sendiri-sendiri. Apakah kita percaya bahwa semua dosa kita telah diampuni oleh sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? Ketiga, kita perlu menguji hati kita sendiri-sendiri. Apakah ada kesungguhan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah? Semua orang yang hatinya didapati ada kesaksian demikian, sudah tentu diterima oleh Tuhan di dalam kasih, dianggap layak untuk mendapat bagian dalam persekutuan perjamuan Tuhan. Sebaliknya, barang siapa yang didapati di dalam hatinya tidak ada kesaksian yang demikian, kepadanya perjamuan itu mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, siapa yang mengeraskan hatinya di dalam dosa dan yang hidupnya menimbulkan batu sandungan, sebelum bertobat tidak diperbolehkan ikut di dalam perjamuan Tuhan. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, jangan berkecil hati, karena tujuannya bukan berarti bahwa yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus hanyalah orang yang tanpa dosa. Yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh menyesali akan dosanya dan meminta pengampunan dosa dan pertolongan Tuhan untuk dapat melaksanakan seluruh hukum Allah. Di dalam kita bersekutu dalam perjamuan kudus itu, kita harus mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus demikian. Yang pertama, supaya kita mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan Yesus, karena perjamuan kudus adalah gambar serta tanda Tuhan yang disalib. Karena dosa kita ia menderita sengsara dari lahir hingga matinya. Hukuman bagi kita dipikulnya supaya kita dibebaskan dengan sempurna. Yang kedua, supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dikorbankan karena kita. Supaya kita percaya akan hal itu, Tuhan menetapkan perjamuan kudus. Pada malam menjelang ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-murid. Sabdanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Tuhan mengambil cawan dan setelah mengucap syukur diberikannya kepada murid-murid. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Sabda Tuhan Yesus Kristus kepada para murid itu juga berlaku bagi setiap orang percaya hingga sekarang ini. Tuhan menyatakan kepada semua orang bahwa tubuhnya yang dikorbankan dan darahnya yang ditumpahkan adalah demi keselamatan setiap orang yang menjadi miliknya. Ketiga, supaya kita mengakui bahwa setiap orang percaya dipersekutukan dengan tubuhnya dan wajib kasih mengasihi dan tolong menolong. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri kiranya mengajar kepada kita supaya di dalam kita menguji diri kita sendiri-sendiri dan di dalam kita mengingat Tuhan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan bagi kekuatan iman kita. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati untuk menerima roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Tuhan.
Bapa kami yang penuh setia, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan jiwa kami dengan tubuh dan darah Tuhan yang diibaratkan di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya mengukuhkan iman kami yang lemah. Kiranya Tuhan menunjukkan semua dosa kami dan ajarilah kami agar kami dapat menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ajarilah kami sehingga kami dapat mengucap syukur atas semua keadaan kami. Hati kami kiranya Tuhan beri kesukaan karena pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Bimbing kami agar supaya kami senantiasa dan terus-menerus tumbuh di dalam kasih karena makanan rohani kami, supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Berilah kepada kami kasih dan pengharapan yang cukup, dan kiranya kami dapat memikul salib Tuhan sepanjang hidup kami. Berilah di dalam hati kami kemurahan kepada semua orang yang belum percaya, supaya kami selalu bersedia dan bersemangat dalam memberitakan Injil. Dan oleh karena kasih, kami bisa melayani setiap orang. Bersihkanlah hati kami dari berhala dunia Tuhan, sehingga hanya Tuhan yang hidup di dalam kami sebagai juru selamat, raja dan kepala gereja. Dengan demikian, kami selalu berbakti dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, firman Tuhan Yesaya 44 ayat 22 mengatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan maju menghadap perjamuan Tuhan dengan tertib dan dengan hormat, dan kita akan bersama-sama memuji Aku Mau Jadi Roti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang ada di hadapan kita, ini adalah daging dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang di surga, yang memastikan bahwa jiwa kita akan diberi makanan dan minuman oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti roti dan anggur ini menjadikan badan kita bisa lebih kuat dan segar, demikian juga jiwa kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah.
Dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dipecahkan sebagai penebus yang sempurna untuk dosa-dosa kita. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah. Dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan iman kepada kita. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayat 18-19. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mundur dari meja perjamuan Tuhan. Hidup kekal dari Tuhan kiranya senantiasa bersama dengan jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, dan dengan persembahan ini kita bersama-sama akan menaikkan pujian seperti yang Kau ingini.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami, yang Engkau melalui diri Yesus Kristus sudah mengorbankan untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami dan memberikan kehidupan yang baru dan kehidupan yang kekal untuk kami. Kami bersyukur atas semua itu. Dan ketika kami Engkau tunjukkan salib yang sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kami, tetapi Engkau sudah membayarnya lunas dengan semua pengorbanan-Mu. Sungguh ini menjadikan sebuah momen yang terindah, karena kasih-Mu yang sempurna itu sudah Kau nyatakan kepada kami. Itu menyadarkan kami ya Tuhan, bahwa kami ini manusia yang lemah, tetapi kami dikuatkan dan dimenangkan, dihibur oleh Tuhan karena kebangkitan dan kemenangan-Mu. Bahkan semua itu Engkau bayar melalui penderitaan dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Saat ini kami bersyukur karena kami boleh menghayati itu di dalam perjamuan kudus. Kami juga boleh bersyukur karena ungkapan syukur kami yang sudah kami nyatakan di dalam persembahan. Sekalipun ini mungkin tidak sebanding dengan kasih-Mu yang begitu besar dan sejati untuk kami, bahkan berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau akan menyucikan dan memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat kami gunakan untuk terus memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan di jemaat ini. Kami bersyukur tangan-tangan Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan, terutama di saat-saat sulit karena persoalan bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sekalipun mungkin membuat kami khawatir dan ketakutan, tapi kami punya Engkau Allah yang senantiasa menjagai kami. Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Oleh karena itu kami selalu mempercayakan seluruh kehidupan kami, baik itu kehidupan kami yang mengkhawatirkan menurut kami secara manusia, tapi ketika kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu, Engkau selalu memberikan pengharapan baru bagi kami. Terima kasih atas itu semua. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang belum bisa memberikan persembahan, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan anak-anak-Mu, seperti Tuhan juga memberkati kami. Berkati setiap majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan yang hanya dari Tuhan. Kami bersyukur atas semua itu, dan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada di dalam kepemimpinan negara ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong menyertai mereka, supaya mereka betul-betul bisa menentukan langkah-langkah yang tepat untuk terus menangani persoalan ini, terutama berkaitan dengan virus corona. Korban yang sudah terpapar, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka yang keluarganya juga sudah ditinggal karena meninggal karena COVID ini. Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan. Tapi mereka yang saat ini sedang dirawat, yang terisolasi, yang diisolasi, maupun yang dikarantina, kami memohon Tuhan juga senantiasa menolong, menyertai mereka. Kami punya harapan besar bahwa bangsa ini akan keluar dan dari persoalan yang kami hadapi ini. Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, terus tumbuhkanlah harapan dan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan, di garda depan untuk terus menangani persoalan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka semua. Tuhan mencukupkan segala perlengkapan ketahanan diri bagi mereka. Seluruh obat-obat yang dibutuhkan, bahkan peralatan yang dibutuhkan, kami mohon Tuhan campur tangan. Jika Engkau mengirim berbagai negara untuk membantu dan menolong kami, bangsa Indonesia ini, sungguh kami mengucap syukur karena kami mempercayai bahwa Tuhan juga tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan menolong kami walaupun kejadian dan peristiwa ini adalah seizin Tuhan sendiri.
Kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh kasih, sekalipun Engkau juga selalu mengingatkan kami jika kami manusia dan dunia ini, bahkan bangsa-bangsa ini, melakukan sesuatu yang tidak seturut dengan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi peristiwa besar bagi kami, bagi Indonesia, bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa-bangsa yang lain, untuk memperbaiki hidup kami supaya kami lebih mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Kami percaya sebenarnya jika Engkau berkuasa atas ini semua pun, Engkau mampu membalikkan semua ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Tetapi kami percaya ada maksud didikan Tuhan untuk kami semua. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, GKJTU Jemaat Immanuel. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu semua jemaat satu persatu. Di tengah-tengah persoalan ini kami meyakini bahwa Tuhan pun selalu mendampingi, hadir di dalam setiap pergumulan dan kehidupan mereka. Tuhan kuatkan jemaat-Mu ini, supaya di tengah-tengah kehidupan keluarga dan peribadatan yang dipusatkan di tengah-tengah keluarga, kiranya itu juga menjadi jemaat-Mu semakin terus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan semakin akrab. Dan biarlah melalui semua itu nama Tuhan tetap dipermuliakan. Berkati setiap pelayan Tuhan, majelis Tuhan di tengah-tengah kesibukan yang ada di dalam pekerjaan dan aktivitas mereka. Tuhan mempercayakan pelayanan di jemaat ini. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Begitu pelayan-pelayan yang lain yang tidak bisa kami sebut. Mereka adalah singer, organis, dan juga pelayan anak sekolah minggu, para pengurus kategorial yang saat ini sedang bekerja keras juga berkaitan dengan streaming yang harus dilakukan supaya jemaat-Mu terlayani dengan baik. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus ini, biarlah Tuhan senantiasa menolong, memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami bersama-sama akan mengakhiri doa kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Kita bersama-sama akan mundur dari ibadah ini dan tetap tinggal di rumah dalam damai Tuhan, dan masing-masing jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan mengakhirinya dengan pujian Tuhan Allah beserta engkau. Hitung jemaat 346 bait 1.
melayani